menceritakan dua mantan cowboy terbaik di Texas yang berhasil menumpas pasangan penjahat. Pasangan penjahat ini dianggap pahlawan bagi masyarakat Amerika. Mereka adalah Bonnie dan Clyde. Pada tahun 1934 di Texas, Amerika Serikat, terlihat para narapidana yang mendapat hukuman oleh para sipir penjara yang berada di tengah hutan. Saat para sipir lengah, diam-diam seorang narapidana membagi-bagikan senjata dan rekan-rekannya. Ternyata hari itu sudah mereka rencanakan untuk meloloskan diri dari penjara. Di luar hutan, mereka sudah ditunggu oleh pasangan kekasih yang sangat terkenal pada masa itu. Yang wanita bernama Bonnie dan yang pria bernama Clyde. Mereka berdua datang ke sana dengan menaiki mobil berwarna merah yang bertujuan untuk membantu menjemput para narapidana yang mencoba kabur. Ketika semua siap, rencana pun dijalankan. Baku tem antara para sipir penjara dan para narapidana dibantu Bonnie pun terjadi. Atas kejadian tersebut, beberapa sipir penjara tewas dan 3 narapidana kabur. Beberapa hari kemudian, berita tentang Bonnie dan Clyde terdengar hingga ke seluruh kota. Gubernur yang pada saat itu bernama Ma Ferguson langsung mengadakan rapat darurat. Dia begitu marah kepada pihak polisian yang hingga saat ini belum bisa menangkap pasangan itu. Ya iyalah marah, dia sudah membunuh, merampok, membantu para narapidana untuk kabur. Lalu kepala sipir penjara saat itu bernama Lee Simon menjelaskan kepada gubernur bahwa pasangan Bonnie dan Clyde merupakan buronan kelas kakap yang memiliki relasi penjahat di seluruh Amerika. Karena pindah-pindah tempat persembunyian, hal itu membuat pihak kepolisian kesulitan untuk menangkap mereka. Kepala penjara itu menyarankan kepada gubernur untuk memakai jasa cowboy jalanan atau disebut Texas Ranger, bukan Power Ranger, melainkan pemburu buronan bernama Frank Hammer. Nah, kayaknya dari sini kejahatan pasangan ini bakal berakhir. Frank ini dulunya adalah pemburu buronan terbaik di Texas. Kepala penjara yakin dengan pengalaman Frank mampu menangkap pasangan Bonnie dan Clyde. Awalnya gubernur tidak setuju dengan saran kepala sipir penjara yang menyarankan untuk menyewa jasa cowboy jalanan, apalagi sampai media menyebarkan berita publik bahwa pihak kepolisian harus menyewa cowboy jalanan untuk menuntaskan kasus ini. Pasti reputasinya bakal hancur. Namun terus-menerus diyakinkan bahwa rahasia ini tidak akan bocor ke publik. Gubernur pun akhirnya setuju dengan saran kepala sipir penjara. Siangnya kepala sipir penjara mendatangi kediaman Frank yang memberitahu bahwa gubernur ingin menyewa jasa dia sebagai Texas Ranger untuk memburu Bonnie dan Clyde. Frank yang mendengar tawaran tersebut membuat dia menjadi bimbang karena dia sudah berjanji kepada istrinya untuk berhenti dari pekerjaan berbahaya seperti dulu. Namun di balik itu dia ingin menerima tawaran tersebut. Istrinya Frank yang baru pulang mendengar percakapan Frank dan Lee. Hal itu membuat sang istri menjadi marah kepada Lee dan mengusirnya. Saat malam, Frank yang mendengar berita dari radio yang menyiarkan tentang kejahatan Bonnie dan Clyde. Istri Frank yang melihat suaminya termenung siang dan malam, dia pun merasa iba dan akhirnya menyetujui suaminya mengambil tugas yang ditawarkan gubernur. Tapi dengan syarat harus berjanji dan dia harus pulang dengan selamat. Frank langsung berangkat menemui kepala sipir penjara dan dia meminta berkas dan informasi tentang Bonnie dan Clyde. Setelah mendapatkan detail dari buronannya, Frank pun bergegas pergi. Di tengah perjalanan, dia teringat akan kawan lamanya sesama Texas Ranger yang bernama Manny Gold. Dia terpikir untuk mengajak kawan lamanya itu bergabung memburu Bonnie dan Clyde. Saat tiba di kediaman Manny, Frank melihat dari kejauhan bahwa Manny sedang bermain dan bercanda bersama cucunya. Dia beranggapan bahwa Manny sudah bahagia bersama keluarganya. Frank tidak ingin menyeret kawannya kembali ke pekerjaan lamanya. Dia pun memutuskan pergi dan meninggalkan kediaman Manny. Namun tanpa disadari, Manny melihat dan mengetahui kedatangan Frank kawan lamanya itu. A few moments later. Frank yang berada dalam toko untuk membeli senjata api, keluar toko dia sudah ditunggu oleh kawan lamanya. Manny mengatakan bahwa dia melihat kedatangan Frank ke rumahnya. Manny yakin kedatangan Frank ke rumahnya untuk menawarkan pekerjaan mereka seperti dulu. Namun Frank hanya terdiam. Lalu Manny mengatakan kepada Frank bahwa dirinya sedang menganggur dan terlilit hutang. Manny berharap Frank mengajak dirinya bergabung untuk menangkap Bonnie dan Clyde agar merasa lebih berguna di sisa usianya yang sekarang.
Dan Manny mengatakan bahwa anggota Texas Ranger hanya tersisa mereka berdua. Karena tidak memiliki pilihan lain, Frank memutuskan untuk mengajak Manny bergabung. Di sisi lain, pasangan Bonnie dan Clyde membunuh 2 polisi yang berada di dekat peternakan yang dilihat oleh si pemilik peternakan. Di tempat lain, Frank dan Manny menuju ke hutan, tempat di mana pasangan Bonnie dan Clyde terakhir terlihat. Mereka mencari barang bukti dan petunjuk hingga larut malam, namun tidak menemukan hasil sama sekali. Keesokan harinya, mereka mendapat informasi dari sheriff tentang pembunuhan 2 polisi yang dilakukan Bonnie dan Clyde yang berada di peternakan. Mendengar informasi tersebut, Frank dan Manny bergegas menuju lokasi TKP. Ketika sampai di TKP, pihak kepolisian sedang memeriksa lokasi kejadian. Mereka seakan tidak menerima kehadiran mereka berdua dan meragukan kemampuan Frank dan Manny. Namun karena Frank memiliki surat tugas khusus, maka dia diberi izin untuk memeriksa lokasi kejadian. Berbekal kemampuan dan pengalaman memburu buronan, maka dia tidak membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukan barang bukti, yang sontak membuat pihak kepolisian kaget dengan bukti-bukti temuan Frank yang berada di TKP. Setelah mengumpulkan bukti-bukti, Frank dan Manny menyimpulkan untuk segera pergi mengejar keberadaan Bonnie dan Clyde. Tengah perjalanan, mereka berhenti di SPBU untuk mengisi bahan bakar. Saat akan membayar, Frank bertanya kepada pemilik SPBU, apakah pernah melihat pasangan Bonnie dan Clyde melewati jalan ini? Namun si pemilik SPBU menjawab, aku tak melihat mereka. Jika aku melihat mereka pun, semoga mereka beruntung. Mereka hanya merampok bank dan tidak akan merampok orang miskin sepertiku. Frank yang mendengar jawaban dari pemilik SPBU, yang seakan-akan tidak pernah melihat pasangan Bonnie dan Clyde, mencoba sabar. Saat Frank melangkah pergi dari SPBU, dia teringat akan 2 polisi yang telah dibunuh Bonnie dan Clyde di peternakan kemarin. Frank yang awalnya kalem menjadi sangat marah dan dia mendatangi kembali si pemilik SPBU, lalu memberi pukulan bertubi-tubi kepadanya. Sambil menjelaskan, 2 polisi yang telah mereka bunuh merupakan tulang punggung keluarga. Lalu si pemilik SPBU yang sudah babak belur memberi arah kepada Frank dan Manny bahwa Bonnie dan Clyde menuju ke arah perkemahan yang berada di perbatasan negara bagian. Singkat cerita, Frank yang telah sampai di perkemahan begitu kaget dengan keadaan di sana. Hanya untuk sebuah informasi, mereka masih menggunakan sistem barter. Memang pada tahun 1934, Amerika dilanda krisis ekonomi besar yang membuat orang miskin hidup dengan kekurangan hingga kelaparan. Dan orang kaya hidup tanpa memperdulikan orang lain yang hidupnya lebih susah. Namun pasangan Bonnie dan Clyde dianggap seperti pahlawan yang membalaskan dendam masyarakat Amerika kepada orang-orang kaya dan pihak bank yang mereka anggap seperti lintah darat, membuat orang miskin makin tercekik karena bunga hutang. Pasangan Bonnie dan Clyde seperti Robin Hood-nya Amerika. Mereka dianggap simbol perlawanan orang-orang miskin dan menjadi idola. Dikarenakan hasil rampokan mereka bukan dinikmati sendiri melainkan dibagi-bagikan untuk orang miskin. Frank dan Manny yang telah mendapat informasi dari perkemahan, mereka melanjutkan perjalanan menuju kota. Ketika sampai di kota, mereka berhenti di sebuah restoran untuk makan siang. Lalu Manny teringat akan berkas Frank yang telah ia baca. Ada satu narapidana yang mencoba kabur dari penjara, namun dia tertinggal oleh mobil Bonnie dan Clyde. Narapidana itu bernama Wade. Ini memberi saran kepada Frank untuk menghubungi Lee Simon agar mengganti status Wade menjadi bebas bersyarat. Frank bisa menemui dan meminta informasi Bonnie dan Clyde kapan akan mengunjungi keluarganya. Setelah mereka selesai makan siang dan akan kembali ke mobil, tiba-tiba Manny kebelet kencing. Manny yang kencing di gang, tiba-tiba mobil pasangan Bonnie dan Clyde melewatinya dan berhenti di sebuah bangunan. Tak ingin kehilangan momen tersebut, Manny mengarahkan pistolnya kepada Bonnie dan Clyde yang masih berada di dalam mobil. Saat Manny akan menembak, gerombolan para fans Bonnie dan Clyde tiba-tiba datang untuk meminta tanda tangan idola mereka. Tak terhalang para fans, Manny membatalkan niatannya menembak Bonnie dan Clyde dari kejauhan. Lalu dia melaporkan kejadian itu kepada Frank untuk segera melakukan pengejaran. Frank dan Manny yang bergegas melakukan pengejaran. Sialnya mereka tertinggal jauh saat melakukan pengejaran karena mobil yang dikendarai Bonnie dan Clyde melaju dengan cepat menggunakan mobil Ford V8 yang mereka dapat dari hasil pencurian. Dan faktanya Clyde pernah mengirim surat kepada Henry Ford, pembuat mobil tersebut, yang mengatakan mobil buatan Ford adalah yang terbaik.
2 hours later. Singkat cerita, Frank yang telah menghubungi Lee Simon perihal untuk melepaskan narapidana yang bernama Wade. Esokan malamnya, Frank dan Manny yang menuju ke sebuah bar. Mereka mendapat info tentang Wade yang telah bebas bersyarat berada di dalam bar tersebut. Frank dan Manny menghampiri Wade yang sedang duduk bersama wanita dimintai keterangan terkait Bonnie dan Clyde. Lagi-lagi Manny kebelet kencing. Dia bertanya kepada Wade di mana toilet. Setelah diberi arah, Manny pun berjalan ke arah toilet. Tanpa dia sadari, ada 3 pemuda membuntutinya. Tujuan mengganggu dan menganggap remeh Manny. Salah satu pemuda mengeluarkan pisau dan mengatakan kepada Manny, "Kau datang ke tempat yang salah. Dan perlu kau tahu orang tua, Clyde di sini bagikan raja." Manny yang merasa terancam dengan tindakan salah satu dari 3 pemuda tersebut, ia mengarahkan air kencingnya ke pemuda yang akan menusuknya dan memberi pukulan pada 3 pemuda itu hingga tak berkutik. Lalu Manny mengatakan, "Mungkin Clyde raja di sini, tapi aku Texas Ranger." Di sisi lain, Frank terus menanyakan kepada Wade masih tentang Bonnie dan Clyde kapan datang menemui keluarganya. Frank yang tidak sabar melihat perilaku Wade yang berlagak seperti gangster. Frank mengancamnya akan memasukkannya kembali ke dalam penjara jika terus-menerus berbelit-belit dan berlagak seperti gangster. Wade yang ketakutan mendengar ancaman Frank. Dia memberitahu bahwa Bonnie dan Clyde akan mengunjungi keluarganya besok siang. Esokan paginya, Frank dan Manny melakukan pengintaian di depan rumah Bonnie. Setelah lama menunggu, mereka melihat kedatangan mobil yang berhenti tepat di halaman rumah Bonnie dan melempar sesuatu lalu pergi. Frank yang hendak mengambil barang yang dilempar tersebut, tiba-tiba muncul anak kecil mendahului Frank dan mengambil barang itu. Namun anak kecil yang membawa barang itu dihentikan oleh Manny. Setelah dilihat, ternyata barang itu adalah botol yang berisi surat petunjuk sampai jumpa di ladang hijau. Ketika malam, Frank dan Manny hendak menuju ke rumah Wade untuk menanyakan perihal maksud dari surat petunjuk sampai jumpa di ladang hijau. Tibanya mereka di rumah Wade memasuki rumahnya dengan pintu tidak terkunci. Mereka menemukan Wade sudah tidak bernyawa dengan luka pukul benda keras di kepalanya. Menduga ini perbuatan Bonnie dan Clyde. Manny mengatakan tidak seharusnya Wade meninggal dibunuh. Kita telah melihat banyak darah. Kita harus menghentikan perbuatan Bonnie dan Clyde sebelum lebih banyak korban. Ditambah Wade, mereka telah membunuh 13 orang. Esokan paginya, mereka yang berada di kantor polisi dan membaca file yang mereka bawa, mereka teringat akan salah satu narapidana yang berhasil lolos yang dibantu oleh Bonnie dan Clyde. Narapidana itu bernama Matt Finn, memiliki rumah dan keluarga, yaitu ayahnya yang tinggal di Kansas, yang mereka sinyalir tempat persembunyian Bonnie dan Clyde. Dan mereka langsung pergi menuju kediaman ayah Matt Finn. Ketika sampai di rumah ayah Matt Finn, Frank dan Manny yang hendak melakukan penyergapan di dalam rumah tersebut, mereka hanya menemukan pakaian Bonnie dan Clyde. Setelah itu mereka memutuskan untuk meminta bantuan kepada sheriff setempat, karena mereka berdua tidak memiliki wewenang untuk menangkap Bonnie dan Clyde di daerah tersebut. Frank dan Manny bersama sheriff setempat melakukan kesepakatan bersama ayah Matt Finn untuk menjauhkan diri dari pasangan Bonnie dan Clyde. Beberapa hari ke depan, mereka mengatur strategi untuk penjebakan pasangan Bonnie dan Clyde, yaitu dengan berpura-pura roda mobil ayah Matt Finn bermasalah. Maka dengan itu, pasangan Bonnie dan Clyde yang melewati jalan tersebut berhenti dan menolong ayah Matt Finn. Ayah Matt Finn pun setuju dengan kesepakatan itu, tapi dengan syarat anaknya dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah dia perbuat. Frank, Manny, dan para sheriff menyetujui syarat yang diajukan oleh ayah Matt Finn. Saat dini hari, Frank, Manny, dan para sheriff yang menunggu di lokasi penjebakan, mereka menanti kedatangan pasangan Bonnie dan Clyde untuk melewati jalan tersebut. One eternity later. Cukup lama mereka menunggu hingga yang dinanti-nantikan pun tiba. Mobil pasangan Bonnie dan Clyde terlihat pada pukul 9.30 pagi. Peran ayah Matt Finn beraksi yang berpura-pura memperbaiki ban mobilnya. Lalu pasangan Bonnie dan Clyde datang menghampirinya. Saat mobil pasangan tersebut berhenti, Frank pun keluar dari tempat persembunyian. Disusul Manny dan para sheriff, mereka langsung menembak Bonnie dan Clyde terus-menerus, hingga pasangan Bonnie dan Clyde tewas di dalam mobil dengan luka tembak 137 peluru yang diarahkan ke mobil mereka. Lalu pihak kepolisian membawa jasad mereka yang masih berada di dalam mobil ke kantor polisi untuk diidentifikasi. Yang jalan, para fans Bonnie dan Clyde menangis melihat idola mereka
telah meninggal. Pemakaman Bonnie dihadiri para fansnya sebanyak 20.000 jiwa, sedangkan Clyde dihadiri para fansnya sebanyak 15.000 jiwa. Mereka dimakamkan di tempat terpisah. Tahun 1935, Ferguson yang telah berhenti dari jabatannya. Di tahun itu juga Texas Ranger dibentuk kembali. Dia bekerja kembali sebagai Texas Ranger hingga dia meninggal pada tahun 14 Desember 1947. Sedangkan Frank Hammer merupakan Texas Ranger yang paling ternama sepanjang sejarah. Dia meninggal pada 10 Juli 1955. Frank dan Manny dimakamkan di lokasi yang sama, yaitu di Memorial Park, Texas. Oke, jadi sekian cerita yang bisa aku bagikan. Makasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir video ini. Kalau kalian punya saran dan masukan, silahkan komen di bawah ini. Bye-bye.